الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat anu sami-sami harap rahmat bagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkung dibayun dina kesempatan anu mulia ieu. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu manadina dan dia urang masih ken dipapan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan, anu mudah-mudahan nikmat lepuaran sesuatu dilimpahkan ke orang sadayana, mampu kurang disyukurina, kalawan ningkatkan ketakwaan, ketaatan ke Allah, ujaran laksanakan sadayana perintah Allah, ngajuhan sadarupi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah, moga-moga segala ibadah yang sudah kita tunaikan, segala ketaatan yang sudah kita lakukan, yang lalu ataupun hari ini, kiranya mendapatkan penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, salawat dan salam, dia salamina tumetep dicurah limpahkan datang di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya yang tercinta, kepada para sahabatnya yang setia, kepada para pengikut-pengikutnya yang senang berjuang mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagi mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan, keselamatan singgi ke orang sadayana selaku umat anbang akhirna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simkuring dina ieu waktu selaku khatib terlebih dahulu menyampaikan wasiat takwa. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah. Karena tidak ada jaminan hidup kita akan bahagia kecuali kita berada dalam takwa. Tidak ada jaminan kita akan mulia, tidak ada jaminan kita akan bahagia. Wala jaminan bakal selamat dunia bahkan akhirat namun takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ngajak kepada diri pribadi juga kepada jemaah sekalian, mari kita istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hari ini kita masih di sini. Hari ini kita masih hidup di dunia. Mudah-mudahan hidup yang masih Allah berikan kepada kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak wafatkan kita semuanya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ini kesempatan anu ieu saya ingin sedikit menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nisa ayat 142.
Quran surat Al-Ma'un tentang bagaimana kaum orang yang pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada harapan yang membesar bagi kita kecuali bahagia. Dan jalan bahagia itu tidak akan pernah hadir kecuali kepada orang yang beriman. Jalan mulia itu tidak pernah hadir kecuali kepada orang yang bertakwa. Kita menjadi berharga di sisi Allah, kita menjadi bahagia di sisi Allah, kita pasti dimuliakan oleh Allah, bukan karena terbelakang kita, bukan karena siapa diri kita, bukan karena kedudukan tinggi jabatan kita, bukan. Allah tidak memuliakan di antara kita jabatannya, Allah tidak memuliakan di antara kita karena orang kota, orang biasa, bukan. Tapi Allah memuliakan kita karena imannya kita. Maka sepanjang kita punya iman, Allah muliakan. Sepanjang tidak beriman, Allah hinakan kita. Para jamaah yang berbahagia, tapi sayangnya ada orang-orang yang sudah dikasih iman, tapi dia mendustai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana akan ada bahagia kepada orang yang seperti itu? Bagaimana akan ada selamat kepada orang yang dikasih iman tapi memisahkan dalam imannya? Ada orang begitu, ada. Sudah diberikan anugerah iman, harusnya dia jaga iman sebaik-baiknya dan tidak wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat kecuali dalam keadaan iman, tapi dia mendustai imannya. Maka orang yang seperti ini dalam Al-Quran disebut munafik. Mereka punya iman, tapi imannya berpenyakit. Bahkan kadar imannya lebih sedikit daripada kadar munafiknya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Bahkan kalau kita teliti Al-Quran itu, Quran surat Al-Baqarah awal saja, ciri-ciri orang beriman hanya 5 ayat saja. Ciri orang kafir hanya 2 ayat saja. Dan ciri orang-orang munafik ayat ke-8 Al-Baqarah sampai ayat 20 Al-Baqarah 12 ayat. Tidak porsi yang lebih besar karena bagaimana kita harus menghindari perkara seperti ini. Bahkan mereka orang seperti ini, sholatnya pun tidak berguna. Manfaat ibadahnya, hajinya, sholatnya, zakatnya, hajinya, silaturahminya tidak berguna. Sholatnya sih tidak berguna. Bahkan sholatnya menjadi ancaman bagi orang yang seperti ini. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'un menegaskan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Apa dalam sholatnya? Alladzina hum an sholatin sahun, mereka yang sholatnya lalai. Alladzina hum yura'unan nas, dan mereka dalam sholatnya dan ibadahnya pria, ingin popularitas, ingin dilihat orang, ingin paling soleh, ingin paling hebat. Di depannya dia bicara bagus, di belakangnya dia busuk. Orang seperti ini semua tidak memberikan kebahagiaan. Mari kita lihat bagaimana sholat yang seperti ini tidak akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu sedang mencoba menipu Allah, padahal mereka tertipu dengan dirinya sendiri. Sebab orang munafik mah algorit ditipu, apalagi orang-orang kita, siapa manusia algorit ditipu, orang munafik mah. Tapi sesungguhnya mereka paling tertipu dengan dirinya sendiri. Bagaimana akan menipu Allah? Tidak bisa. Kemudian orang-orang seperti ini ciri yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka apabila sholatnya haranesi tarangke, susahnya minta ampun. Diajak karena ibadah haranesi. Kalaupun diajak ibadah malah menghambat. Ini persoalan. Dan orang seperti ini tidak ada di mana-mana ayat. Dan biasa saja sebetulnya dalam dakwah mari kita sama-sama tegak berdiri. Sebagaimana disampaikan, istiqomah itu menjadi kunci utama. Setelah iman, istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang beriman, istiqomah dalam iman, tatanazzalu 'alaihim malaikah, kami turunkan kepada mereka malaikat. Kami turunkan kepada mereka malaikat. Untuk apa malaikat? Menjadi penolong orang yang beriman dan istiqomah dalam iman. Dan kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami menjamin pertolongan bagi mereka yang istiqomah dalam iman itu. Dunia kami jamin keselamatannya, akhirat kami jamin surganya. Tapi di dalam iman itu pasti diuji. Bisa diuji dengan dirinya sendiri, bisa diuji dengan keluarganya, bisa diuji dengan orang lain, bisa diuji dengan orang munafik. Maka tetap tegak berdiri dalam iman, tetap senantiasa istiqomah dalam iman, apapun hantaman kita tegak berdiri berjuang di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
surga pasti jaminannya. Kemudian orang munafik itu sholat bersama kita, bahkan itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia wafat, wasilahnya ditusuk oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu ikut sholat bersama para sahabat zaman itu sudah ada. Jadi kalau zaman ini di kampung kita juga ada aja orang biasa betul. Jadi para jamaah mereka sholat. Berikutnya sholat tapi apa? Yura'unan nas, ingin ria, ingin dilihat orang yang paling baik sholatnya, paling hebat, paling depan, paling terdepan, paling bagus. Tapi sungguh orang yang sholatnya ria, fawaidul lil musallin, cinta orang yang sholatnya karena ria. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ada nilainya? Allah tidak butuh dengan sholat kita yang seperti itu. Allah tidak butuh ibadah kita yang seperti itu. Allah butuh ibadah kita yang ikhlas karena Allah semata-mata, bukan karena ini dipandang oleh manusia, tapi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada ibadah, ada sholat, ada ngaji yang membahayakan pelakunya. Apa itu? Yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk orang yang mengaku seperti ini. Dan orang seperti ini, wala yadhkurullaha illa qalila, dia tidak zikir di dalam sholatnya kecuali zikirnya sedikit sekali. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh nabi, tidak hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Musa, bahkan Nabi Isa telah tegaskan, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi kalau dalam sholat banyak ingat kepada Allah, jaminan diterimanya sholat besar. Tapi kalau dalam sholat jarang zikir, malah banyak mikir, maka sholatnya sedikit sekali jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sholat bermikir mudah-mudahan insya Allah berjamaah. Nah, tak begitu berjamaah terselamat insya Allah. Di belakang mau baca benar atau tidak, yang penting benar, sholat 20 dan untuk itu sekaligus mari kita sama-sama memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan tetap beriman kepada Allah, menjaga istiqomah dalam iman, menjaga ibadah kepada Allah. Jika ada halangan hamba untuk berjuang tegak berdiri serta itu Allah turunkan malaikat, Allah jamin keselamatan bahkan bahagia di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa fi syai'in min al-ayati wa dhikril hakim wa qul hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.